Halo Alertite, perkenalkan saya Cynthia Noviansa Putria. Di sini saya bersama teman saya Audrey. Kami akan membahas tentang salah satu pujangga Jerman yaitu Bruder Grimm. Bruder Grimm ini terdiri dari dua bersaudara yaitu Jacob Grimm dan Wilhelm Grimm. Mereka lahir di Hanau, Jerman, tepatnya itu ada di negara bagian Hessen, di sebelah timur Frankfurt am Main. Nah, selama hidupnya mereka itu sering mengumpulkan cerita-cerita rakyat, baik dari yang secara mulut ke mulut di masyarakat ataupun dari manuskrip dan buku. Dan biasanya yang lebih sering untuk melakukan riset dan sebagainya itu Jacob, dan Wilhelm lebih menyusun tata bahasanya supaya bisa dimengerti oleh anak-anak. Contoh-contoh karyanya itu seperti Cinderella atau Putri Salju dan Hansel und Gretel. Selanjutnya kami akan memaparkan salah satu karya dari Bruder Grimm yaitu Rapunzel. Dahulu kala hiduplah seorang pria dan istrinya. Di belakang rumah mereka ada sebuah jendela kecil yang menghadap ke sebuah taman indah yang penuh dengan sayuran dan bunga-bunga terbaik. Tetapi di sekelilingnya ada tembok tinggi dan tidak ada seorang pun yang berani masuk ke dalamnya. Karena taman itu milik seorang penyihir yang sangat hebat dan ditakuti oleh semua orang di dunia. Suatu hari ketika sang istri berdiri di jendela, dia melihat banyak bunga rampion terbaik di taman penyihir tersebut. Rampion itu terlihat segar sehingga dia sangat menginginkannya. Karena ia tahu bahwa ia tidak bisa mendapatkan rampion itu, ia menjadi sedih, wajahnya pucat, dan dia terlihat sangat menderita. Kemudian sang suami yang gelisah bertanya, "Ada apa wahai istri tercintaku?" "Oh," jawabnya, "aku akan mati kecuali aku bisa mendapatkan rampion untuk dimakan yang tumbuh di kebun belakang rumah kita." Pria itu yang sangat mencintai istrinya berpikir, "Daripada harus kehilangan istriku, aku akan mendapatkan rampion itu berapapun harganya." Lalu ketika senja datang, ia memanjat tembok ke kebun penyihir untuk memetik segenggam rampion dengan tergesa-gesa dan membawanya kepada istrinya. Sang istri langsung membuat salad dan memakannya sepuasnya. Karena rasanya yang begitu lezat, pada hari berikutnya keinginan dia untuk memakan rampion lagi 3 kali lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian saat senja, pria itu memanjat tembok sekali lagi. Tanpa disangka sang penyihir telah menunggunya dan berteriak, "Beraninya kau memanjat ke kebunku seperti pencuri dan mencuri rampionku?" Dia menjawab, "Oh, tolong kasihani aku terpaksa melakukannya karena istriku sangat menginginkan rampionmu sampai dia berkata akan mati jika dia tidak bisa mendapatkan beberapa untuk dimakan." Kemudian penyihir itu berkata, "Jika semua yang kamu katakan benar, kamu boleh mengambil rampion sebanyak yang kamu suka. Dengan satu syarat, anak yang akan lahir harus diberikan kepadaku. Anak itu akan tumbuh dengan baik, dan aku akan merawatnya seperti seorang ibu." Karena pikirannya yang sedang kalut, sang pria itu menyetujuinya. Ketika anaknya lahir, penyihir itu muncul dan memberi nama anak itu Rapunzel, yang sama seperti rampion, dan membawanya pergi bersamanya. Rapunzel adalah anak yang paling cantik. Ketika ia berusia 12 tahun, penyihir itu mengurungnya di sebuah menara di tengah hutan. Dan menara itu tidak memiliki pintu ataupun anak tangga. Hanya ada sebuah jendela kecil di atasnya. Ketika penyihir itu ingin masuk, dia akan berdiri di bawah dan menangis, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Hingga selama bertahun-tahun mereka pun hidup di sebuah menara, di mana Rapunzel terkurung di sebuah hutan belantara, hingga suatu hari seorang anak raja datang untuk menemui secara tak sengaja menemui Rapunzel dan terpukau oleh kecantikannya sehingga ia memanggil, "Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter."
Rapunzel pun menurunkan rambutnya yang indah, dan awalnya ia ketakutan oleh sang anak raja tersebut, namun dikarenakan kebaikannya ia jadi jatuh cinta dan mengangkatnya menjadi suaminya. Nah, hal ini pun lama-kelamaan diketahui oleh sang penyihir. Dan sang penyihir tersebut mengurung dan mengasingkan Rapunzel di tempat terdampar, sementara anak sang raja ia buat menjadi buta menggunakan sebuah duri. Hingga selama bertahun-tahun, sang anak raja yang buta pun berjalan tanpa arah dan bertahan hidup dengan memakan akar-akar dan buah-buah yang ada di hutan. Sehingga suatu hari ia dipertemukan kembali dengan Rapunzel. Ya, rambutnya sudah dipotong oleh sang penyihir di sebuah tempat yang benar-benar terpencil dan tidak ada orang. Dan Rapunzel pun sudah melahirkan kedua anak kembarnya yang merupakan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Hingga mereka hidup dengan bahagia. Rapunzel merupakan salah satu dari sekian banyak karya Broder Grimm yang terkenal. Nah, sumber dari cerita Rapunzel tersebut berasal dari cerita yang dipublikasikan oleh Friedrich Schulz dalam Kleine Romane Leipzig, Georg Joachim Guschen pada tahun 1790. Adapun variasi dari publikasi yang terkenal kepada Broder Grimm yaitu Petrosinella dari Giambattista Basile yang dipublikasikan sekitaran tahun 1634 dan 1636, dan Persinette dari Mademoiselle de la Force. Nah, cerita dari Broder Grimm tersebut memiliki dua edisi, yaitu yang pertama pada tahun 1919 dan 1857. Nah, hal ini perubahan yang paling signifikan yaitu terutama dari cerita Rapunzel yang pada edisi pertama sangat seperti cerita umumnya, namun diubah oleh Wilhelm Grimm menjadi lebih dramatis dan memberikan gaya yang lebih sastrawi dengan menambahkan kata sifat, kata kenangan yang beragam, detail pendukung tambahan, dan wacana tidak langsung yang digantikan oleh kutipan langsung.